Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la khawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sugeng dalu ya, sugeng pinanggih wonten masjid Pondok Pesantren Singaputi dalam rutinan setiap Ramadan Kamis malam Jumat, yang pada malam hari ini marilah kita membahas tentang kajian yang sudah disampaikan Kiai di grup ngaji minggu. Sing dereng sampean kirim diwaca. Assalamualaikum, bismillah, alhamdulillah. Jangan mencurigai Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua pemberian Allah itu indah, berbagai macam bentuk apapun itu. Yang menyenangkan itu indah, yang sangat tidak menyenangkan itu juga indah, yang seakan menyiksa diri pun juga indah, yang seakan menghinakan diri pun juga indah, yang mengecewakan diri pun juga indah, yang seakan-akan mengasingkan diri pun juga indah, yang seakan-akan merendahkan diri pun juga indah, yang tercapai harapannya itu indah, yang gagal harapannya pun juga indah, yang masih terus dalam kesulitan pun itu keindahan, yang masih dalam kegelapan pun itu keindahan, yang masih dalam penderitaan pun juga keindahan, yang masih dalam kesulitan dan kegelapan juga kemurkaan, kezaliman, keserakahan, ketakaburan, kesombongan, kedengkian, keriaan, kesombongan, keangkuhan, ketidakpedulian, semuanya itu keindahan menuju kemuliaan dan kemewahan, juga kemakmuran di masa depan atau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang cepat Mas ya. Waduh, ibu diramesi. Kok iso? Niki kan cara gampangnya beladus indah, gak beladus indah, gablek keindahan, tekun gak gablek ya indah. Kok iso ngono? Nah, iki sampeyan menurut kepahaman jenengan sedaya, dan iki mangke kula suwun nyampeno. Jadi kajian seperti malam apa namanya? Seperti minggu sore itu yang disampaikan nggak harus sama, nggak boleh sama antara satu dengan yang lain, harus beda. Nah, menurut pendapatnya dewe-dewe, menurut saking pendapat kula, kenapa kemaksiatan, kezaliman, kesombongan, kemurkaan itu keindahan? Seperti kita contohkan satu taman yang luas, yang bagus, yang elok dipandang. Lek di taman niku saumpama kana wit-witan suketok ngoyo kurang indah. Makanya di taman itu ada bunga itu berbagai macam bentuknya. Ada yang dari rumput pendek sekali,
Ada yang tanaman itu agak tinggi sedikit, ada bunga itu agak tinggi sedikit, ada bunga itu yang tinggi sekali di taman. Ada bunga itu ada yang berwarna merah, daunnya ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna ungu, ada yang berwarna coklat. Kalau kering itu coklat. Kenapa kok seperti itu? Nah, jalannya pun di taman itu tidak lurus gitu aja, mesti ada yang belok ke kiri, ada belok yang kanan, ada belok kiri lagi, ada yang tanjakan, ada yang turunan, sehingga orang mengatakan, apa ya taman gitu. Padahal itu penuh dengan lika-liku. Makanya keindahan. Jadi kalau kita selama ini masih belum bisa taat kepada Allah, belum bisa tawaduk kepada Allah dengan sebenar-benarnya, itu dianggap keindahan. Sesuatu atau kejelekan yang bagaimana caranya nanti membawa berkah, membawa kemaslahatan, semakin hari semakin baik. Lalu kita jadikan pengalaman, kita jadikan guru. Aku biar resmi elek, wis elek. Saya cari api elek lah. Mari elek tadi api indah. Sebiyen tak tahu kedapur, paling kedapur ya indah. Waduh, aku kedapur saya hilang. Astagfirullah. Semuanya itu adalah keindahan. Kenapa Allah menciptakan seperti itu? Lah, enggak. Kenapa? Kadang-kadang kita itu apa ya? Seneng sian delok wong wedok diembong. Ayu, wah itu ya, apa mana? Ya, itu adalah keindahan. Ya. Padahal itu wis ngerti. Iya jadi Gusti Allah kabeh sing ngersakno. Tadi dikai pikiran otak dan pikiran biar tahu kita, loh, astagfirullah, indah tenang. Berarti keindahan itu enggak semuanya baik. Ya apa caranya indah, ya baik. Jadi moga dikaji. Kalau di pondok yang mana masih bodoh, orang sih bodoh sekali. Orang sih misalnya bodoh temenan metal, ya gak bodoh, aku is metal tenanan. Wah, tenanan ratas. Sekarang belakang nyaut, belakang nyambung belas. Orang sih rada pinter deh, orang sih rada pinter deh, orang sih rada pinter, orang sih pinter, orang sih pinter apa? Enggak sama. Itu adalah keindahan. Manusia kita dan orang sih rada ganteng, orang semua naik peros, untungnya gede-gede, orang sih sobeng, orang sih pandang, orang sih rada ganteng, orang sih rada elek, kenapa? Itu keindahan dunia. Keindahan. Makanya kita ya nopo menyikapi kata-kata mutiara itu. Menurut panjenengan itu bagaimana? Kalau bisa itu ada hadis satu atau makalah satu atau ayat satu yang hubungannya dengan keindahan itu. Jadi kalau kita paham, dipahami secara hakikat bahwa jelek itu gak ada. Semuanya itu adalah keindahan. Dablek itu orang-orang, semuanya keindahan. Ya, bodoh itu gak ada. Yang ada keindahan. Akhirnya kita bisa husnudzon. Kenapa bisa begitu? Karena kita melihat pada Allah di dalamnya. Orang orang bodoh, petel, gak nyambung belas pelajarannya. Iya, wis tak burung, tak burung ini gak iso, tak burung ini gak iso, tak burung ini gak iso. Semetel-metel nyari. Kenapa seperti itu? Karena itu adalah dikehendaki oleh Allah, di dalamnya ada Allah. Jangan lupa itu anak itu. Ini dididik alon-alon sak iso, sak mampu. Dari sampai lu goblok enggak. Mantel nang aresnya berarti sampean mantel nang sing gawe arep bodoh itu pinten? Gusti Allah. Balik mang perang ajar lah Gusti Allah. Makanya kalau kita bisa menganggap bodoh
melarat, welek itu suatu keindahan karena di dalamnya ada Allah. Nah itu nanti kita bisa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jangan mencurigai Allah, semua pemberian Allah itu indah. Dan seterusnya, semuanya ini menuju masa depan yakni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya apa yang diciptakan oleh Allah, baik menyenangkan maupun menurut kita menyusahkan kita, itu adalah pasti demi kebaikan kita. Jadi Allah memberikan apa saja yang ada pada diri kita, yang menimpa. Kalau orang bahasa kena cobaan kan yang menimpa. Jadi yang menimpa diri kita, yang mungkin kita itu mengatakan sedih, nyambut gawe, wis unsumi corona, akhirnya ditokno, pabrik dirumahkan, sedih. Atau menurut kita juga bahagia karena mendapatkan rezeki yang banyak. Atau kita ditempatkan satu posisi yang tinggi, yang menyenangkan, jabatan yang tinggi. Di sini ada Bapak polisi yang bisa jadi nanti mudah-mudahan jadi Kapolres nanti. Nah, itu semua dari Allah adalah satu keindahan. Kenapa dikatakan satu keindahan? Karena apa, para hadirin? Karena kembalinya nanti adalah kepada Allah. Kenapa tidak indah? Karena apa? Itu indah kalau betul-betul yang memegang atau mensikapi itu betul-betul disikapinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh, tubuh jasad kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah sekali. Nah, apapun yang ada dalam posisi tubuh ini semuanya indah. Allah menciptakan tubuh kita ini dipakai sarana untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang notabene kita itu kewajiban kita yang diciptakan oleh Allah hanyalah untuk beribadah. Nah, kalau kita sudah menyadari itu, maka kita bawa tubuh kita itu sangat hati-hati sekali. Intinya apa kalau sangat hati-hati? Di mana kaki kita melangkah, pasti niatan kita adalah untuk beribadah. Satu contoh, pada masa ini, masa pandemi ini, apapun yang terjadi dari Krian, dari Surabaya, ya, dari Sidoarjo, karena tujuannya adalah ibadah, karena mensyukuri nikmat Allah berupa tubuh yang sehat, pikiran yang sehat, disikapi, akhirnya apa? Jauh pun merasa indah. Ada orang yang dicoba, cobaan anaknya minggat ya, anaknya pergi gak balik-balik, ya selamat tinggal gak balik-balik. Akhirnya sowan ke kiai. Sowan ke kiai, akhirnya apa? Amalan Fatihah 313 indah. Seandainya orang itu tidak diberi cobaan, anaknya pergi dan belum kembali, gak mungkin baca Fatihah sampai 313. Akhirnya apa? Entah itu ikhlas atau tidak ikhlas, indah itu, menurutnya indah. Jadi semua itu indah kalau betul-betul dirasakan apa itu yang dihadapi itu betul-betul merupakan satu keindahan. Kembali kepada itu jadinya ayat Al-Quran, alladzina idza asobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Jadi dikasih musibah, akhirnya apa? Punya keindahan akhirnya wirita. Rezeki kapati akeh. Akhirnya apa? Wiritan, padahal rezeki itu sudah banyak yang diberikan tapi belum nyadar. Akhirnya sholat duha biasanya rakaat, jadi tambahi, jadi 6 salaman. Memang sholat duha kan titik-titik rakaat, akhir-akhir 6 salaman kan 12 rakaat. Akhirnya terus berdino. Tapi tujuan itu apapun tujuannya, tapi itu indah. Indah, menurut saya itu sebetulnya indah. Itu kalau mau kita praktekkan, walaupun kita ini sekedar belajar ngomong, tapi dengan ngomong, karena apa? Karena al-tauhid yang dulu alal batin. Jadi omongan yang kita sampaikan, mudah-mudahan hati juga akan melaksanakan seperti itu. Itu harapan kita. Seperti panjenengan semua ini, sebetulnya corona itu menyusahkan, tapi itu indah, katanya Pak Haji Wahid. Indah, indahnya Allah. Biasanya uang itu gak maskeran, saya ini maskeran kabeh. Loh, justru itu indah. Kenapa gak indah? Allah sebetulnya sayang kepada manusia. Nek gak maskeran saja nih gak ada penyakit sesek, kan letuk-letuk kabeh. Jadi semua yang ada ini yang disampaikan, yang diberikan oleh Allah, menyusahkan dan sebagainya, sebetulnya adalah untuk kebaikan. Tujuannya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita semua keluarga besar Sinaputi Munfaridin, semua cucu kita, mudah-mudahan memandang apa yang ada ini, cobaan, kegembiraan, kesusahan, dilokno wong, takabur, dinyek wong, dicirikno wong, itu dianggap indah saja. Mudah-mudahan begitu, dan mudah-mudahan kita semua diberi ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mensikapi kata mutiara tentang keindahan, bahwasanya di alam raya jagat raya ini tidak ada yang tidak indah, semua indah. Kalau mengaji hakikat, indah ada syariatnya indah, ada hakikatnya indah, tapi semua indah. Kalau menurut saya, bahwasanya yang disampaikan di kata mutiara, sejelek apapun itu indah. Ada keindahan itu menurut dirinya, ada menurut tidak indah menurut orang lain. Tapi pada hakikatnya itu indah. Wonten setunggal dawuh Kanjeng Rasulullah, ad-dunya mata'un wa khairu mata' al-mar'atu salihah. Wa yubayyinu Rasulullah anad dunya kullaha mata'. Bahwasanya sesungguhnya dunia semuanya itu adalah perhiasan. Kalau perhiasan pasti mainannya. Tapi menurut hakikatnya keindahan, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Hakikatnya bahagia, hakikatnya hidup indah itu kalau orang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dengan satu syarat, beriman. Di situ akan merasakan hakikatnya keindahan dunia dan akhirat. Karena ini berbicara tentang adanya dunia, tidak berbicara tentang akhirat. Kalau kita sebagai orang beriman, maka kehidupan yang kita capai, yang hakikatnya bahagia itu dunia dan akhirat. Dengan satu syarat, wa mu'minu. Dengan satu syarat, itu mu'min. Makanya kalau orang-orang bukan orang mukmin, dia juga bahagia, uangnya banyak, mobil mewah, rumah megah, istri banyak, wah bahagia.
Siapa kalah bilang gak bahagia, makanya indah bagi dia. Maka harus dibedakan, maka ada syariatnya bahagia keindahan, ada hakikatnya keindahan. Dan karena kita sebagai orang beriman, maka harus bisa mencapai hakikatnya kita bahagia di dunia dan akhirat. Seakan-akan menurut orang lain kita tidak bahagia, kan tidak punya uang, mobil tidak punya, rumahnya jelek, menurut orang kadang-kadang tidak bahagia. Maka kembali lagi bahwasanya bahagia itu di hati. Siapa yang bisa merasakan bahagia di hati? Ya orang beriman. Alladzina amanu tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatmainnu qulub. Bahagia, hakikatnya bahagia itu di hati. Siapa yang bisa merasakan? Ya orang beriman. Orang beriman yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma bedanya tetap apa? Kalau kita memahami tentang isi dunia semuanya adalah kullu mata anak dunia kullahama mata. Semua isi dunia adalah perhiasan. Makanya sekarang perhiasan ya tentu keindahan. Maksiat juga keindahan, ya melanggar aturan juga keindahan, melakukan perintah Allah juga keindahan. Tapi kita perlu hakikatnya keindahan, yang mana keindahan itu kita rasakan di dunia sampai di alam akhirat. Ini menurut pemahaman saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit menyampaikan bab ngaji malam hari ini tentang keindahan. Yang update hari ini yaitu pandemi COVID-19 bukan menimpa di Indonesia saja, namun mendunia. Yang terpenting, meskipun gak enak, pahit, tetap diambil hikmahnya keindahan. Banyak yang korban, terutama yang menimpa kalangan bawah, buruh pabrik, dirumahkan. Akhirnya saya sebagai pembina pembina di desa itu banyak keluhan-keluhan. Warkop dibatasi, jualan yang rumah-rumah makan dibatasi, makan tidak boleh di rumah makan, harus dibungkus. Otomatis kan berpengaruh sekali. Keluar nggak boleh, luar kota, mudik, mau sowan ke orang tua. Saya punya adik di Malang, mau ke orang tua itu nggak bisa. Soalnya apa? Dari Malang ke Sidoarjo aturannya isolasi, kalau mengingat isolasi 14 hari. Kan susah. Nah ini nggak boleh susah. Menurut ngaji nggak boleh susah, diambil keindahan. Lah, saya sosialisasi ke masyarakat bawah. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Balik-balik, enak Pak sampai yang berbulan tahun lalu ya. Emang juga saya seperti ini. Terus ada lagi kejadian. Kalau corona ini kan tiba-tiba mati. Pada waktu itu kejadian korban di desa saya, di desa Pinang saya, jam 8 malam jagongan sama tetangga. Terus jam 11 malam masuk, pagi didodok-dodok nggak bangun, ternyata meninggal. Ini soalnya kondisinya kondisi COVID-19 corona. Menghubungi puskesmas. Loh, pihak medis sendiri itu takut. Kan tunjukkan kuning. Pihak puskesmas sendiri takut, nggak mau mendatang. Akhirnya
lari ke kita. Pada waktu saya dinas pada waktu itu, 2 mobil mendatangi saya, Pak. Iki ya apa, Pak? Keluarganya sendiri takut. Keluarganya sendiri takut, nggak mau mendekati. Ini dia bukan mau mati. Loh, saya sendiri orang mimpi ya. Saya sendiri orang mimpi. Dia memang jujur, langsung menghubungi Romo Yaisa. Oh, coba tuji. Waduh. Oh, coba tuji. Harus yakin. Siap. Langsung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya datang. Salat balak sih. Loh, dan tidak. Jujur ada tidak ya? Dan punya guru ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, fadilahnya kita punya guru, punya Pak Yai. Hubungi Pak Yai saya langsung. Semua takut ini, takut keluarganya sendiri takut ini, nggak mau mendekat ini. Pihak medis sendiri takut. Saya langsung menghubungi beliau. Oh, coba biji, saya yakin, siap. Saya langsung menghubungi ambulan. Saya datang. Seret, bismillah. Diboyong ke RSUD. Habis di RSUD di PKPSan. Ternyata bukan corona, asam lambung. Bukan corona, asam lambung. Just, ya indahnya seperti itu. Mudah-mudahan kita semua saling mendoakan, Amin. menuntut ilmu, menghadap barokah, doa dari Romo Kiai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memahami dari kata mutiara ini, apapun dari pemberian Allah itu indah, baik itu dalam hal kecil ataupun hal besar, itu semua indah. Kita kadang lupa pada pemberian Allah yang mana itu yang menempel pada diri kita sendiri. Contohnya, baik itu mata, hidung, kuping, ataupun tangan, dan lain-lainnya. Kita harus berpikir indahnya Allah untuk menciptakan mata, tangan dengan variasi yang berbeda-beda. Ada yang misalnya jari itu ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang lurus, ada yang melengkung. Itu kalau disambungkan ke desainnya, itu indah. Bermacam-macam model itu indah. Nah, ataupun juga pada seorang pelukis yang melukis entah apa itu memang kalau dipahami secara awam itu belum tentu orang awam itu bisa memahami, padahal menurut pelukisnya sendiri itu indah. Nah, seorang pelukis itu bisa melukiskan entah itu abstrak atau apa, itu kan semua pemberian dari Allah. Itu bisa berpikir seperti itu juga pemberian dari Allah dan bisa memunculkan keindahan seperti itu. Kemudian di Jogja itu banyak, kan di Jogja itu dinamakan kota pendidikan karena di sana itu kan banyak kampus, terutama kampus, banyak sekolahan, dan yang hadir itu dari seluruh Indonesia, adapun juga dari luar negeri. Nah, di sana berbagai macam bentuk orang, berbagai macam bentuk
tingkah laku, berbagai macam bentuk, berbeda pikiran ataupun apa, itu banyak. Mungkin dari saya seperti itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi dan menerangkan kalimat mutiara yang telah diterangkan oleh Romo Yai secara online, yaitu tentang membahas tentang keindahan yang bisa kita garis bawahi, yaitu yang sudah saya baca. Jangan mencurigai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, semua pemberian Allah itu indah, dan berbagai macam bentuk apapun itu semuanya bersumber pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan suka akan keindahan. Jadi setiap yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semua bertujuan untuk keindahan. Yang di dalam kalimat tersebut ada kegelapan, itu dianggap indah. Ada kesombongan, itu dianggap indah. Ada keburukan, itu dianggap indah. Bisa kita contohkan, kita gambarkan bagaimana sifat orang qanaah itu dianggap indah karena adanya sifat takabur. Bagaimana cahaya itu dianggap indah karena adanya kegelapan. Maka kita sebagai manusia tentu kita merasakan, melihat apa itu keindahan. Jangan dianggap, jangan bersuudzon, jangan berburuk sangka kepada saudara kita yang dimana sifatnya itu sombong sekali. Lantaran orang itu sombong, maka kita tahu bahwa kesombongan itu adalah keburukan, dan kita tidak meniru kesombongan tersebut. Maka kita sadar akan kesombongan itu, maka kita jauh-jauh dari kesombongan. Maka itu kita anggap indah, karena itu adalah sebuah nasihat secara tidak langsung bagi kita. Ada sebuah keburukan lagi, mencuri itu adalah perbuatan yang buruk. Kita tahu mencuri itu buruk, kita sadar bahwa itu tidak boleh dilakukan. Maka itu adalah sebuah keindahan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jauh-jauh dari perbuatan tersebut, maka kita perbanyak amal kebaikan, yaitu amal sholihah. Kenapa kita disuruh, diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan amal-amal yang baik, amal sholihah? Karena itu adalah kunci kita untuk mendapatkan ridha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran apa? Lantaran perintah-perintah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Banyak sekali keburukan. Keburukan-keburukan yang kita lihat di dunia ini, yang kita rasakan di dunia ini, itu adalah sebuah keindahan yang menjadikan diri kita ini sadar, yang menuntun kita ke dalam kebaikan. Maka itu adalah pelajaran secara langsung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, segala sesuatu yang kita lihat, yang kita rasakan, perlu kita renungi, perlu kita sadari bahwa semuanya itu adalah keindahan. Karena Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini bertujuan untuk keindahan. Neraka itu indah karena mengingatkan kita akan surga. Surga itu indah karena mengingatkan kita akan siksa neraka. Maka dari itu segala sesuatu itu indah, dan bisa ditutup dengan syair keindahan ini yang sedikit saya buatkan tadi, yaitu saya bacakan. Terperosok
pada hamparan hijau harapan, menggantung pada nuansa manja kehidupan. Tunggu, akan kuhirup perlahan aroma rumput ini, sebab kau tahu inilah ciptaan Tuhan yang harus kita nikmati. Jauh di ufuk kehijauan, dengan dasar coklat yang menyatu pada komponen penting menjadi keindahan, maka hamba, ya Allah, begitu jelas melihat keindahan, begitu buka, begitu peka merasakan dari Allah yang maha murah akan keridhaan dan kerahmatan. Semoga kita semua dibuka, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan keindahan sesungguhnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan hamba yang husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari apa yang disampaikan oleh Romo Yai dengan tema intinya keindahan. Jadi semua sesuatu yang dari Allah itu indah, walaupun kelihatannya itu gak enak. Yang enak itu indah, yang bagus itu indah, yang gak enak, yang susah, yang sedih juga indah. Saya teringat dahulunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di kitab manaqibnya beliau. Wa ma'abal bala'a wa taladudan ila man arafal mubli. Jadi tidak senang kepada bencana atau bala, dan tidak merasa lezat kepada bencana atau bala kecuali orang yang mengetahui siapa yang memberi bala atau memberi bencana. Jadi kita sebagai manusia pasti punya cobaan, pasti punya bencana. Semua manusia pasti punya bencana yang berbeda-beda. Apalagi kita manusia biasa, para nabi itu malah bencananya, malah cobaan itu malah berat. Para nabi itu paling berat bencananya. Diteruskan para wali. Kemudian kita sebagai manusia biasa semua mengalami, mempunyai bencana, mempunyai cobaan yang diberikan oleh Allah SWT. Tapi semua bencana itu sebenarnya kita harus berhusnuzon, kita harus baik sangka pada Allah SWT. Gak boleh kita, oh ini rawit, gak enak sekali. Tidak boleh seperti itu, karena perintah Allah itu husnuzon. Jadi semua manusia, para nabi, para wali, manusia biasa yang ngerti siapa yang memberi bencana itu sebenarnya, maka dia akan merasakan kelezatan, dia akan merasakan kesenangan yang luar biasa. Tinggal dilihat kadar keimanannya. Kalau para nabi atau para wali itu arif billah, sudah ma'rifat, mengenal siapa Allah itu, maka kalau mereka beliau itu mendapat bencana atau cobaan dari Allah, bukan malah mengeluh, tapi malah senang. Tapi kalau kita sebagai manusia biasa ini, kalau mendapatkan bencana hujan dari Allah, kita juga harus senang. Itu bukan untuk menghancurkan kita, bukan untuk membuat kita menderita, tapi itu semua adalah untuk menghapuskan dosa-dosa kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Kalau untuk para wali, para nabi, untuk meninggikan derajat, maka para nabi itu derajat paling tinggi itu Nabi Muhammad SAW. Dia itu bencananya itu berat sekali. Berdakwah ke tauhidnya itu disambut dengan lemparan batu orang banyak sampai berdarah kritis, sampai malaikat bilang, apa gunung ini saya
timpakan sama mereka, wahai Nabi. Kata Nabi, tidak, nggak usah. Mereka itu belum ngerti. Biar mereka itu belum beriman kepadaku, tapi semoga anak cucu mereka itu beriman kepadaku. Jadi itu yang berhubungan keindahan yang berkaitan dengan Allah SWT. Kemudian yang kedua, saya teringat kutipan dari kitab Al-Hikam, yaitu Al-Ainu Al-Man'u Ainul Aqo. Jadi tidak diberikan, dihalangi kita dari pemberian itu sebenarnya adalah pemberian. Jadi kita berdoa, misalnya berdoa minta apa? Berdoa minta sugih misalnya. Tapi ternyata Allah gak ngasih kita sugih, gak memberikan kita harta yang banyak. Itu sudah termasuk pemberian. Allah itu tahu yang terbaik untuk kita. Kalau kita misalnya diberikan oleh Allah itu harta yang banyak, Allah itu tahu sifat kita. Oh ini orang nih kalau dikasih harta banyak ini pasti ngajinya mandor, atau sholatnya keteteran, asalnya sering wiridan, asalnya sering istighosah, jadi banyak duitnya, ngurusi tokonya, akhirnya nggak pernah istighosah. Jadi nggak dikasih sama Allah itu kekayaan. Oke, cukup sekian lawan apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di semua pandangan yang jernih dari orang-orang yang jernih matanya, bahwa ternyata semuanya itu indah. Saya pikir tidak semuanya indah, dan kadang kalau saya melihat sesuatu yang tidak menyenangkan itu membuat saya jengkel. Apabila saya melihat sesuatu yang jelek, saya merasa marah, tidak enak dipandang. Dan di situ ternyata orang-orang yang matanya jernih, melihatnya jauh, dalam lubuk hatinya ternyata semua itu adalah ciptaan Allah. Dan di situ sebagai manusia biasa yang secara batin masih cetek ilmunya, kita harus memahami segala sesuatu itu memang ciptaan Allah. Allah menciptakan itu tidak sia-sia, pasti ada maknanya. Allah itu Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Sifat kasih dan sifat sayangnya Allah itu merupakan pelajaran yang sangat berarti bagi kita. Kita harus sedikitnya belajar bagaimana cara mengasihi, bagaimana cara menyayangi, untuk menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan sebuah keindahan yang luar biasa. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi sadir yang sudah diberikan oleh Yai melalui grup WhatsApp, semua pemberian Allah itu indah. Kita adalah makhluk yang paling sempurna yang sudah diciptakan oleh Allah dari makhluk yang lainnya. Tapi apakah kita sudah berpikir, apakah kita sudah sempurna menjadi seorang manusia? Berbagai macam sifat manusia, contohnya saja kita sesama jamaah, sesama santri di sini, berbagai macam sifat dan karakternya. Ada yang pendiam, ada yang nggak banyak ngomong, tapi juga ada yang kadang ada juga yang kakek ngomong.
ada yang diam kayaknya tidur padahal ya tidur memang. Dan ada juga seperti yang tadi yang seperti wakil pengasuh kita Kiai Haji Imron Rosadi. Nah, beliau orangnya ramai, guyonan, tapi jangan dikira apa guyonan semua Haji Imron itu, guyonan Haji Imron itu nggak ada manfaatnya. Semua bermakna bagi yang tersirat maupun yang tersurat. Jadi apapun sifat dan karakter kita sesama jamaah itu adalah indah. Nah, itu. Jadi kita di sini semua belajar dengan bimbingan Romo Yai. Kita di sini belajar dengan berbagai macam karakter yang kita bawa sendiri-sendiri. Maka dari itu kita harus memahami semua yang terjadi, semua yang ada di sini adalah atas izin Allah, semuanya indah. Jadi ada satu petikan kalimat, jika kita sedang lelah berpikir, rehatlah dengan berpikir. Jika kita sedang bosan untuk bersabar, maka segarkanlah dengan syukur. Jika kita sedang gerah dengan bermaksiat, sejuklah dengan istighfar atau bertaubat. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup ini tentu penuh dengan onak dan duri. Intinya menuju sebuah kesuksesan, menuju sebuah kemuliaan itu harus dilalui dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Nah, ujian dan cobaan itu adalah sunnatullah. Kita sebagai hamba Allah, kita tidak boleh suudzon dan mencurigai Allah, seakan-akan Allah itu tidak sayang kepada hambanya, seakan Allah itu selalu memberi kesulitan kepada hambanya. Bukan, tetapi itu adalah sunnatullah untuk menjadikan hambanya itu menuju kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan kemewahan di kelak kemudian ketika kita sudah kembali kepada Allah. Manusia itu kecenderungannya adalah berkeluh kesah. Semuanya, kita semua ini sering berkeluh kesah. Sedikit ada kesulitan ngersuloh, sedikit ada masalah, panik, putus asa, bahkan cenderung menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah manfaatnya, gunanya kita punya guru yang membimbing kita. Kita diarahkan menjadi hamba Allah yang selalu husnudzon, selalu taat kepada titahnya Allah, kepada takdirnya Allah, kepada kehendak Allah. Allah itu tidak mungkin membenci hambanya. Allah itu sangat sayang sekali kepada hamba-hambanya. Hanya kita ini yang karena kesempitan ilmunya, karena kita ini keterbatasan ilmunya, sehingga kita tidak paham, sehingga kita sering mencurigai Allah, kita suudzon kepada Allah. Nah, melalui syair yang ditulis oleh Romo Yai ini, kita diarahkan, digiring untuk menjadi hamba yang memiliki pikiran-pikiran positif, menerima apa yang menjadi sunnatullah, sehingga
kita bisa meraih kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, yakni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap hari manusia itu pasti punya problem, pasti punya masalah, baik tentang kesehatannya, tentang ekonominya, tentang sosial masyarakat, termasuk yang lagi menjadi urusan besar saat ini adalah tentang adanya wabah. Ini semua bukan sia-sia, ini semua bukan canda dari Allah, tetapi adalah sebuah bentuk ujian kepada hambanya agar hambanya ini kembali kepada Allah. Karena Allah sangat mencintai hambanya. Bukan malah kita takut, tetapi tidak menuju kepada Allah. Justrulah dengan segala persoalan seperti ini, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, kita lebih mengeratkan pelukan kita, rangkulan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita diberi keselamatan. Tetapi yang terjadi di masyarakat, di rumah kita, justru kita lari dari masjid, kita lari dari istiqomah. Nah, itulah yang harus kita baca semuanya, menjadi sebuah renungan yang harus kita pikirkan bersama. Semoga kita semua santri Pondok Singa Putih ini betul-betul memahami apa yang menjadi kehendak Allah atas bimbingan guru kita Romo Kiai Haji Muhammad Syahrul Arifin. Kita tetap istiqomah, kita tetap perjuangkan, kita pertahankan istiqomah ini sampai yaumul qiyamah. Makaten ingkang saged kula sedherekaken, jeneng kelambungipun nyuwun agung pangapunten ingkang saha nuwun. Akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mulai awal ngantos akhir saged masing-masing kula panjenengan saged menyimpulkan bahwa semuanya itu keindahan. Kayak cara guyonane di kriyan iku ya ana indah. Sing gerakan bakso, ya bakso sing indah ana pentol gedhe, ana pentol cilik, ana putih, ana dikone indah. Ya. Apapun profesi kita, bagaimanapun bentuk kita, seberapapun yang kita dapat bagian dari Allah, marilah kita pandai-pandai untuk mensyukurinya. Kalau di dalam Al-Quran ada yang tadi disampaikan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada sebagian mereka manusia-manusia yang ketika mendapatkan musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu cara syariat. Lek cara hakikat jangan sampai kudu ngerti artine inna lillahi. Inna teman setuhune kita lillahi itu tetap kedua Allah. Kita adalah punya Allah. Lek wis dikai ganteng diterima, kayak kurang ganteng alhamdulillah. Mbokne dikai mati alhamdulillah. Bapak dikai mati alhamdulillah. Apa jare Gusti Allah? Maka lek wis ngerti kabeh Gusti Allah dan kita akan kembali kepada Allah, kita akan bisa bersyukur. Alhamdulillah. Bapakku mati, Bapak si ono, aku si ono. Bagaimanapun kita pandai-pandai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lek cara dasare khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Lek cara di lakona khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Takdir apik lan elek semuanya itu sudah dikehendaki
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan apapun yang terjadi, apapun yang kita terima, mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah hamba-hamba yang mau dan bisa mampu mensyukurinya. Amin Allahumma amin. Demikian mulai awal sampai akhir, mudah-mudahan jika ada khilaf, salah dan kurangnya mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada benar dan baiknya mudah-mudahan Allah menjadikan tambahan wawasan dan ilmu yang bermanfaat barokah bagi kita sekalian fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin.